penasaran nih Pak, Bapak kan kalau tidak salah berasal dari Ketapang ya Pak, benar Pak? Ketapang ke Jogja, kenapa bisa berkat rekomendasi? Apa mungkin ada jalur koneksi dari situ? Selamat siang, saya Jessica Cornelia Evani dan pada hari ini saya bersama salah satu guru favorit saya, guru SMA Santo Paulus Pontianak yang sering mendampingi saya ketika saya mengikuti berbagai perlombaan di sekolah. Dan ya, pada kesempatan ini juga kami akan mengadakan sesi Q&A. Halo Pak Bagas, sebelumnya terima kasih Pak sudah mau hadir memenuhi undangan Q&A dari saya. Dan apa kabarnya nih Pak selama pandemi COVID-19? Ya, puji Tuhan baik, sehat-sehat saja. Diperpanjang Pak, diperpanjang. Apa mau diperpanjang? Pak, jadi mungkin bisa langsung kita mulai ya untuk mempersingkat waktu. Jadi saya penasaran nih Pak, Bapak kan kalau tidak salah berasal dari Ketapang ya Pak, benar Pak? Ya, benar. Dan Bapak kuliahnya di Jogja. Saya penasaran, dari Ketapang ke Jogja, kenapa bisa jadi guru di Pontianak Pak? Ya, jadi kenapa saya bisa mengajar di Pontianak, tepatnya di SMA Santo Paulus. Jadi ketika itu saya baru selesai sidang skripsi. Nah, jadi setelah saya selesai sidang skripsi, foto dengan bapak saya kan, dengan adik saya yang kebetulan lagi ada di sana. Kemudian bapak saya tuh post, ya, jadi beliau itu ngepost foto dengan saya sedang merayakan pesta habis sidang skripsi. Nah, kemudian mungkin dilihat sama Buder Flavianus, itu mantan kepala SMA Santo Paulus Pontianak sebelum Buder Vian. Nah, setelah itu Buder Flavianus itu chat bapak saya memberitahu bahwa ada lowongan pekerjaan di SMA Santo Paulus Pontianak. Nah, setelah itu ya tentu tidak langsung gegabah begitu ya, karena kita kan mau bekerja di suatu lembaga. Maka yang paling jelas itu saya punya prinsip, jadi sebelum saya masuk ke dalam lembaga itu saya harus mengenal dulu. Nah, maka saya mulai mengunjungi situs web SMA Santo Paulus Pontianak ya. Saya lihat visi misinya, yang paling jelas yang saya lihat pasti visi misinya dulu. Setelah saya melihat ada kesamaan dalam semangat mendidik dengan visi misi yang diusung oleh SMA Santo Paulus Pontianak, ya sudah saya masuk ke SMA Santo Paulus Pontianak. Nah, ini juga tadi berkat rekomendasi juga dari Buder Flavianus. Saya penasaran nih Pak, kan berkat rekomendasi, apa mungkin ada jalur koneksi dari situ Pak? Jadi bukan rekomendasi dalam artian Buder Flavianus masukkan nama saya langsung diterima, enggak. Maksudnya tuh Buder Flavianus memberitahu pihak sekolah, ya kemudian saya tetap masuk menggunakan jalur mekanisme yang sebagaimana mestinya, yang sudah sesuai dengan ketentuan dari Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder. Oke, berikutnya saya penasaran nih Pak, apa sih alasan yang mendorong Bapak menjadi seorang guru? Apa memang udah cita-cita dari dulu Pak? Enggak, kalau soal cita-cita saya dulu waktu kecil tuh malah pengen jadi pastor. Pastor? Ya, pengen jadi romo, tapi kemudian ya saya sadar saya sempat jadi anak nakal kan, ya kemudian pikiran pengen jadi pastor pun hilang begitu saja. Nah, setelah itu ya ada cita-cita lain. Intinya tuh saya menemukan kenapa saya ingin menjadi guru tuh ketika kuliah itulah. Ya, ketika kuliah saya mengambil pendidikan sejarah yang memang kita dididik untuk menjadi seorang guru. Ya, di situ saya akhirnya menemukan panggilan. Nah, saya ingin menjadi pendidik, ingin menjadi guru. Ya, terlebih waktu itu ada salah satu dosen saya yang mengatakan bahwa kita bisa belajar banyak hal. Ya, tapi itu bukan berarti menunjukkan kebermanfaatan. Nah, hal yang kita pelajari itu menjadi sesuatu yang bermanfaat itu kalau misalnya kita bagikan kepada orang lain. Dan saya kira memang sarana yang paling tepat untuk membagikan hal-hal yang kita pelajari, terutama soal ilmu pengetahuan itu sendiri, ya dengan cara menjadi seorang pendidik. Mulia sekali ya Pak. Pak, jadi Bapak ingin menjadi seorang guru, ya itu karena sebagai sarana bagi Bapak untuk bermanfaat bagi orang lain. Ya, menurut saya itu benar-benar mulia sih Pak. Dan ya, kalau benar-benar mulia kamu jadi guru lah. saya kan nggak mulia Pak orangnya. Nampak dari muka. Baiklah,
Berikutnya, pertanyaan ketiga ini pertanyaan yang sebenarnya ingin saya tanyakan sejak Bapak tuh mendampingi saya, Pak. Bapak kan tahu saya siswa jurusan IPA ya, Pak ya. Sedangkan Bapak sendiri guru di jurusan IPS. Nah, bukan hanya saya, tapi ada banyak siswa dari jurusan IPA yang Bapak bimbing juga ketika mengikuti lomba. Jadi saya tuh penasaran, Pak. Apa sih? Kenapa bisa gitu, Pak? Kenapa bisa Bapak yang notabene guru IPS itu tuh bisa mudah akrab dengan anak-anak dari IPA? Ya, pertama itu kan yang paling jelas itu saya merasa senang ketika sekolah itu memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendampingi semua anak tanpa melihat dia latar belakangnya IPA atau IPS. Nah, justru ketika saya itu diberikan kesempatan untuk mendampingi anak IPA yang bahkan biasanya lomba-lombanya itu nggak linear dengan bidang saya malah merasa semangat sekali, bersyukur. Artinya saya mendapat tantangan gitu loh, mempelajari sesuatu yang sebelumnya tuh kurang saya pelajari. Nah, jadi di satu sisi saya membantu diri saya untuk terus berkembang, dan ya saya otomatis juga berusaha untuk membantu siswa-siswi yang saya dampingi juga untuk ikut berkembang. Nah itu, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Saya juga tidak pernah pilih-pilih juga untuk materi lomba ini. Biasanya kalau memang itu diberikan kepada saya, ya saya pasti mengiyakan. Nah begitu, kalau memang saya yang dipercaya. Nah, tapi kalau untuk ukuran siswa ini kan biasa banyak yang tanya nih, apakah siswa yang dipilih ini orangnya sama, apakah Jessica terus? Nah sebenarnya kan tidak, gitu ya. Kalau banyak yang melihat di Instagram saya kan pasti tahu sebenarnya justru beraneka ragam gitu. Bahkan kadang-kadang anak-anak yang tidak masuk dalam ranking 3 besar pun saya tetap dampingi. Nah karena saya punya keyakinan bahwa setiap anak itu berhak untuk berkembang tanpa dilihat prestasinya di dalam kelas itu seperti apa. Justru menurut saya itu tantangan itu ada ketika kita tuh bisa membuat anak yang kelihatannya itu tidak bisa, kemudian ternyata bisa. Nah, contohnya saya. Ya kan? Ya. Bener, Pak. Saya awalnya tuh nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kemudian Bapak datang membantu saya berkembang. Ya puji Tuhan, sekarang seperti inilah saya. Iya kan, Pak? Pak, terus Pak, soal Bapak mudah akrab dengan anak IPA tadi gimana Pak? Pendekatan apa sih Pak yang Bapak lakukan dengan mereka? Ya begini, kalau soal pendekatan itu intinya saya ketika berkomunikasi dengan siswa itu semuanya saya perlakukan sama. Berarti artinya ya memang begini gaya Pak Bagas, cara Pak Bagas berbicara, ya sehingga ini menjadi sesuatu yang penting saya kira, karena kalau misalnya saya mengambil sikap sebagai seorang guru yang membeda-bedakan, artinya membedakan ini dalam konteks ketemu siswa yang A, kemudian saya judes, ya jawabnya ketus, ketemu siswa yang B, saya banyak ngomong, saya ceria. Itu kan bentuk ketidakadilan dalam hal berkomunikasi begitu ya. Nah kalau saya komitmen, jadi kalau misalnya saya memang mau banyak omong, artinya juga banyak disertai dengan bercanda misalnya seperti itu, ya saya usahakan ke semua siswa itu perlakuan saya sama. Nah gitu, mungkin itu yang kemudian membuat beberapa siswa meskipun tidak saya ajar karena pernah bertemu dengan saya, ya kemudian mungkin merasa nyaman dengan saya. Ini kan hanya anggapan saja ya, belum tentu mereka beneran nyaman gitu ya. Oh iya benar. Tapi kalau beneran nyaman pun ya saya bersyukur. Ya, artinya prinsip yang saya pegang selama ini tidak keliru begitu, karena saya kan juga pernah menjadi siswa. Artinya saya juga pernah merasakan loh bagaimana kemudian ada guru yang mempunyai gaya komunikasi yang berbeda. Jadi ketemu si A ceria banget, kemudian ketemu saya nanti ketus ngomongnya, kita tuh jadi nggak respect juga begitu, karena artinya saya coba juga memposisikan diri saya tuh sebagai seorang siswa. Maka keadilan dalam berkomunikasi itu juga sangat penting menurut saya begitu. Benar sih Pak, Bapak kan juga dikenal sebagai guru yang melakukan pendekatan tuh bercanda, tapi pada tempatnya. Jika misalnya dalam kelas, ya Bapak dikenal sebagai guru yang garang Pak, tidak dapat dipungkiri. Tetapi di luar kelas ya nyaman lah. Itu mungkin yang membuat beberapa siswa merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan Bapak. Baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya Pak. Siap. Silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya
Bapak kan sering nih Pak mendampingi banyak banget lomba, dari lomba esai, lomba karya ilmiah, lomba fotografi. Menurut Bapak dari semua lomba itu, lomba apa yang Bapak paling banggakan? Semua lomba saya banggakan, pasti. Semua lomba? Semua lomba dengan hasil apapun saya banggakan. Mau menang atau tidak itu saya banggakan. Ya karena kebanggaan saya itu yang paling besar itu muncul karena siswa itu mau berusaha. Ya karena pertarungan yang paling sulit itu sebenarnya itu adalah mengalahkan rasa takut pada diri kita sendiri. Itu pertarungan yang paling sulit. Jadi menurut saya ketika siswa itu sudah berani untuk maju ke depan, bertarung sampai pertandingan selesai, mereka itu sudah menjadi pemenang. Hasilnya seperti apapun mereka seorang pemenang. Jadi saya tetap menaruh rasa bangga dan rasa hormat saya kepada siswa-siswi, anak-anak yang terus mau berjuang, tidak peduli nanti apakah mereka menang atau kalah. Yang penting itu adalah mereka mau mengalahkan rasa takut yang ada dalam diri mereka sendiri. Karena itu kan tantangan ke depan nanti. Iya, benar. Ya artinya persoalan sekolah itu tujuannya itu bukan untuk mendapat banyak piala. Begitu, tapi ini soal kesiapan. Bagaimana ketika kamu selesai sekolah atau selesai kuliah itu kamu benar-benar siap terjun ke dalam dunia masyarakat. Syaratnya apa? Ya kamu harus berani. Bukan berarti berani kurang ajar begitu ya. Bukan berarti seperti itu, tapi berani melakukan sesuatu yang sekiranya kemudian itu memberikan manfaat bagi sesama. Nah Pak, Bapak kan tadi akrab dengan banyak siswa, tapi saya yakin tidak dapat dipungkiri ada sejumlah siswa yang tetap menaruh rasa tidak suka terhadap Bapak. Bagaimana cara Bapak menghadapi siswa-siswa yang tidak menyukai Bapak? Ya, pertama begini, saya juga tidak mungkin membalas siswa yang tidak suka dengan saya, kemudian saya balas saya juga nggak suka mereka. Tidak bisa seperti itu karena begini, dalam prinsip hidup yang harus kita ketahui itu adalah kita tidak mungkin selalu bisa menyenangkan semua orang. Itu nggak bisa. Artinya kita mau mengambil sikap berbuat baik seperti apapun kepada banyak orang, belum tentu banyak orang itu akan membalas kebaikan kita. Tetap ada yang kemudian menyampaikan rasa tidak suka dan segala macam, itu pasti ada. Jadi itu tidak bisa kita pungkiri. Nah tapi kalau saya pribadi, kalaupun ada siswa yang tidak suka dengan saya, ya saya sama sekali tetap tidak akan mengubah cara saya memperlakukan siswa. Itu artinya saya akan tetap memperlakukan dia seperti siswa yang senang dengan saya gitu. Nah tapi kemudian tentu harus ada pendekatan khusus lagi, karena biar bagaimanapun rasa tidak sukanya tidak boleh sampai menjadi rasa benci yang akut. Ya artinya tetap pasti ada pendekatan khusus lagi. Ya saya usahakan itu. Artinya berusaha menggali juga, karena kalau misalnya siswa itu sampai tidak suka dengan kita, itu sudah pasti di dalam kelas dia nggak akan konsen belajar. Gitu, karena dia udah ketemu Pak Bagas lagi nggak suka nih. Nah begitu, kalau saya di dalam kelas tuh ada siswa yang tidak suka dengan saya, kan tetap kelihatan tuh dari cara dia berkomunikasi dan lain sebenarnya itu kelihatan banget. Nah oleh karena itu biasanya cara sederhana yang saya lakukan di dalam kelas itu adalah memberikan kesempatan kepada dia untuk menyampaikan pendapat ketika pelajaran. Jadi misalnya ada temannya nih yang bertanya, ya kan tentang materi apalah, bertanya kepada saya, ya kemudian saya itu melempar pertanyaan itu kepada siswa yang kemudian juga tidak suka dengan saya. Nah begitu, nanti ya supaya dia itu merasa bahwa gini, meskipun kamu tidak suka dengan saya tidak akan membalas rasa benci kamu itu. Ya, karena bagi saya keadilan ketika saya mengajar itu harus menjadi hal yang utama. Nah Pak, di kalangan siswa saat ini sedang tersebar rumor bahwa Bapak itu memundurkan diri dari SMA Santo Paulus Pontianak. Dan itu terbukti dari menyebarnya screenshot storygram Instagram Bapak ketika Bapak berpose bersama salah satu guru senior yang isinya semacam pamitan. Pertama saya ingin bertanya, apakah itu benar Pak? Pertama begini, kalau kamu bilang pose, saya merasa saya ini model. Ya, saya memuji Bapak. Baik Pak, jadi intinya apakah rumor itu benar? Ya, rumor itu benar. Apa rencana Bapak ke depan Pak? Ya, jadi saya itu ingin melanjutkan studi. Ya, melanjutkan studi S2 di Yogyakarta. Karena kan
pikiran saya begini, saya kan S1 itu mengerjakan skripsi yang tentang media komik. Jadi saya membuat komik. Nah, kemudian salah satu langkah penelitian yang belum saya laksanakan itu adalah menguji efektivitas. Nah, oleh karena itu saya ingin menuntaskan itu 100% begitu, sehingga harapannya itu barang itu tuntas, yang kemudian buku komik itu bisa saya sebarluaskan. Dan buku komik ini bukan asal buat gitu, jadi memang ada proses ilmiah yang saya lalui, sehingga buku komik ini bisa dikatakan sebagai media pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya juga mengajar di salah satu sekolah swasta Katolik di Yogyakarta. Wah, pasti ada banyak siswa nih Pak yang bakal sedih banget Bapak pergi ke Jogja. Tapi karena itu untuk studi, saya dan mereka tentunya berharap Bapak akan menemukan yang terbaik lah. Berdoa agar semuanya dilancarkan sama Yang Maha Kuasa. Nah, intinya itu ketika saya itu mempost foto waktu itu ya di Instagram itu ya, memang banyak kemudian pesan masuk di WhatsApp dengan di Instagram ya. Intinya anak-anak bertanya, kemudian mengungkapkan rasa kehilangan begitu ya. Nah, di situ saya betul-betul merasakan momen sedih tapi saya bersyukur. Artinya begini, saya sedih saya harus meninggalkan SMA Santo Paulus Pontianak karena itu merupakan keputusan yang sangat berat sekali. Dan di satu sisi saya betul-betul bersyukur, artinya banyak siswa-siswi yang ternyata itu menyayangi saya begitu. Maka ya saya juga sebenarnya pengen minta maaf juga sama mereka bahwa saya nggak bisa lama di situ. Tapi intinya sama, saya juga mendoakan mereka itu agar sukses, bahagia, ya pokoknya cita-cita mereka itu tercapai. Jangan pernah lelah untuk belajar. Ya, proses belajar itu berlangsung terus seumur hidup. Ya, jadi jangan pernah mudah menyerah. Baik Pak, saya dan mereka tentu akan mengingat pesan ini, pesan sakral ini Pak. Iya, tapi pesan itu bukan buat kamu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir nih Pak, yang akan mengakhiri sesi Q&A kita sebentar lagi. Dan di pertanyaan terakhir ini saya ingin meminta Bapak memberi kesan dan pesan selama Bapak mengajar di SMA Santo Paulus Pontianak, dan juga pesan kepada para siswa tadi. Ya, kalau saya punya kesan itu banyak sebenarnya ya. Artinya siswa-siswa SMA Santo Paulus Pontianak itu semuanya, baik yang pernah saya ajar kemudian sudah menjadi alumni ataupun yang sekarang masih menjadi siswa, mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, orang-orang luar biasa, orang-orang yang sebenarnya tuh mempunyai niat belajar yang tinggi. Dan kemudian menjadi suatu kebanggaan begitu bagi saya pernah terlibat dalam proses perjalanan hidup mereka. Ya, saya yakin mereka semua itu akan menjadi orang yang hebat, luar biasa sesuai dengan talentanya masing-masing. Seperti pesan saya tadi, intinya jangan pernah mudah menyerah, terus belajar, ya, dan tentunya disertai dengan doa. Nah, kemudian ketika dalam proses perjuangan, ingat jangan mudah untuk menyalahkan orang lain. Ketika kita menemukan kegagalan, hal yang paling pertama kali harus dievaluasi itu adalah diri kita sendiri. Benar. Setuju. Jadi kita harus selalu semangat. Yap, jadi itu pesan Bapak, selalu semangat. Oke, terima kasih Pak Bagas sudah mau hadir. Dan ini adalah akhir sesi Q&A tadi. Mungkin bisa dokumentasi Pak, bisa dokumentasi. Dokumentasi? Bapak. Demikian akhir sesi perbincangan saya bersama Pak Bagas. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua selalu sehat selama pandemi COVID-19. Semoga kita semua sukses dan diberkati oleh Tuhan.